Salam teman-teman dimanapun berada di seluruh Nusantara. Selamat bergabung kembali di channel ITW2R, channel yang akan berbagi informasi dan edukasi penting untuk semua kalangan. Terlebih dahulu jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like dan subscribe, juga bagikan kepada yang lain agar yang lain dapat mengikuti informasi-informasi terbaru melalui channel ini. Dan berikut satu informasi terbaru yang perlu diketahui oleh seluruh Bapak Ibu para P3K. Berikut informasinya. Informasinya, Persatuan P3K bertemu Kemenpan RB bahas alih status ke PNS. Ini hasilnya. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dalam beberapa pekan terakhir atau bulan terakhir ini muncul wacana pengalihan status P3K menjadi PNS. Dan melalui informasi ini, Persatuan P3K telah menjumpai Kementerian Pan RB dalam rangka pembahasan pengalihan status P3K ke PNS. Dan teman-teman, seperti apa hasilnya? Berikut mari kita ikutin penjelasannya di muat media berikut ini, cpnn.com, dan Bapak Ibu khususnya para P3K, simak penjelasan ya seperti apa perjuangan para persatuan P3K hingga menemui Kemenpan RB dalam rangka memperjuangkan nasibnya untuk bisa beralih menjadi PNS. jpnn.com, Jakarta. Pengurus Persatuan P3K RI bertemu pejabat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB membahas alih status ke PNS. Alih status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ke PNS ini dinilai Persatuan P3K RI sangat mendesak. Ketua Umum Persatuan P3K RI Teten Nur Jamil mengatakan, dalam pertemuan dengan Kemenpan RB pada 31 Juli 2025, pihaknya sudah mengajukan sejumlah pertimbangan P3K harus beralih status ke PNS. Jadi ada beberapa pertimbangan yang diajukan ke Kemenpan RB sehingga para P3K ini diminta supaya dialihkan statusnya ke PNS saja. Dan pertemuan dilakukan pada tanggal 31 Juli. Kami menyampaikan semua pertimbangan kenapa P3K harus dialihkan ke PNS. Kemenpan RB menerima masukan kami dan akan menganalisisnya, kata Teten Nur Jamil kepada CPNN. Selain itu, Persatuan P3K RI juga mengajukan kepada pemerintah agar segera membuat kebijakan. Yang pertama, alih status P3K ke PNS dengan pertimbangan bahwa ASN P3K dari segi pemenuhan kewajiban sama dengan PNS, tetapi mendapatkan perlakuan yang berbeda dari segi hak. Nah, inilah kemudian beberapa hal yang disampaikan oleh Persatuan P3K kepada Kemenpan RB agar mengambil kebijakan pengalihan status P3K ke PNS, mengingat dari sisi pelaksanaan tanggung jawab sama-sama adalah status ASN, namun dari sisi hak sedikitnya ada perbedaan antara P3K dan PNS. PNS dan P3K mendapatkan perlakuan yang berbeda pada status kepegawaian dan masa kerja. PNS memiliki status pegawai tetap dengan masa kerja hingga pensiun, sedangkan P3K bekerja berdasarkan perjanjian kerja dengan masa kerja terbatas meskipun bisa diperpanjang. Nah, ini sudah berjalan sebagaimana kita ketahui bahwa pegawai pemerintah dengan perjanjian ini bekerja berdasarkan perjanjian kontrak atau perjanjian kerja dengan batas waktu, ada yang 1 tahun, ada yang 5 tahun. Walaupun hal tersebut bisa diperpanjang, namun tidak secara otomatis sampai ke batas usia pensiun seperti PNS. Beberapa perbedaan utama lainnya ialah PNS diangkat sebagai pegawai tetap oleh pejabat pembina kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai NIP nasional. P3K diangkat dengan perjanjian kerja oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai kebutuhan instansi. Selanjutnya, dari masa kerja, PNS bekerja hingga usia pensiun 58 atau 60 tahun, sedangkan P3K memiliki masa kerja sesuai perjanjian yang disepakati, umumnya minimal 1 tahun dan dapat diperpanjang. Jadi itulah beberapa perbedaan antara PNS dan P3K, yang mana PNS sampai ke usia pensiun bisa 58 sampai 60 tahun sesuai ketentuan yang berlaku, sedangkan P3K masih memiliki masa kerja dengan sistem kontrak. Ini artinya
P3K menginginkan supaya tidak ada lagi perpanjangan kontrak, artinya langsung ke batas usia pensiunnya. Sebagai daerah sudah melaksanakan perpanjangan SK P3K sampai batas usia pensiun, BUP, ucap Teten. Perbedaan lainnya terletak pada hak dan tunjangan. PNS mendapatkan gaji, tunjangan, cuti, perlindungan, pengembangan kompetensi, jaminan pensiun, dan hari tua. P3K mendapatkan gaji, tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi belum jelas, tidak mendapatkan jaminan pensiun dan hari tua. Jadi inilah beberapa perbedaan antara PNS dan P3K yang sampai saat ini pengembangan kompetensi untuk P3K belum jelas, artinya belum bisa menduduki jabatan struktural misalnya, sedangkan PNS dapat menduduki jabatan tersebut. Kedua, alternatif bila peralihan ke PNS belum memungkinkan karena harus mengubah regulasi dan pembahasan akan panjang. Persatuan P3K berharap pemerintah segera menerbitkan PP Manajemen ASN sebagai turunan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 agar P3K dan PNS disamakan ya. Jadi memang sampai saat ini turunan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN masih belum diterbitkan. Ini artinya melalui Persatuan P3K meminta pemerintah supaya menerbitkan PP Manajemen tersebut yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang muatannya disamakan antara PNS dan P3K. Pertama, mendapatkan tunjangan pensiunan bulanan sama dengan PNS. Kedua, izin belajar dan tugas belajar sama dengan PNS. Ketiga, regulasi tentang mutasi. Keempat, perjanjian kerja sampai batas usia pensiun. 5, dan hak-hak lainnya disamakan dengan PNS. Nah, inilah hal yang diharapkan ya oleh Persatuan P3K nantinya pada saat peraturan pemerintah tentang manajemen ASN diterbitkan. Artinya tunjangan para P3K bisa mendapatkan sama seperti PNS, kemudian juga aturan mengenai mutasi dan perjanjian kerja sampai batas usia pensiun. Kalau hal ini seperti tadi disampaikan tidak ada kemungkinan untuk beralih menjadi PNS. Kami berharap pemerintah menerima usulan kami demi persamaan hak P3K dengan PNS, pungkas Teten Nur Jamil. Nah, Bapak Ibu para P3K, itulah hal yang disampaikan Persatuan P3K kepada pemerintah. Dalam hal ini Kementerian Pan-RB tadi disampaikan ada beberapa hal yang telah diajukan oleh Persatuan P3K ke Kemenpan RB yang intinya agar P3K disamakan haknya ya sama seperti PNS. Baik itu dari sisi perpanjangan kontrak yang berlaku sampai dengan pensiun, juga misalnya tentang tunjangan dan jaminan hari tua. Demikian saja informasi yang dapat kami bagikan melalui kesempatan ini dan sampai ketemu kembali. Salam.